Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Abdul Ghafurur Rahim dengan NIM F1D021098. Praktikan mata kuliah Al-Ghadat dari kelompok 12, yang dimana asdo saya adalah Bang Mahen, dimana saya dapatnya di modul 2 yaitu Stack NQ. Video ini menjelaskan respon saya mengenai soal yang telah diberikan oleh hasdo saya sendiri. Pertama-tama saya telah membuat code-nya, di mana pertama adalah saya membuat metodenya. Metode di mana di sini saya adalah nama kelasnya adalah priority queue, di mana di sini saya menginisialisasikan head-nya, tail-nya, tem, kemudian variabel tem atau variabel bantu, dan menginisialisasi size-nya yang dimana size-nya ini bernilai kosong menggunakan tipe data integer. Di sini adalah variabel globalnya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian di sini adalah fungsi isnull yang dimana tipe datanya boolean yang saya gunakan, dimana di sini fungsinya ini adalah kosong, bernilai kosong juga. Kemudian di sini fungsi NQ yang dimana untuk memasukkan nama beserta tingginya, dimana nama di sini menggunakan tipe data string dan tinggi menggunakan tipe data integer. Kemudian di sini saya menginisialisasikannya node baru sama dengan new node. Kemudian di sini masuk nama, kemudian tingginya. Kemudian diperiksa menggunakan fungsi kondisi if yang memanggil juga fungsi isnull, yang dimana isinya ini adalah head sama dengan tail sama dengan baru. Kemudian jika berbanding sebaliknya, tail next sama dengan baru, kemudian baru dot pref sama dengan tail. Kemudian di sini tail sama dengan baru. Kemudian size dari di sini akan size yang 0 ini dimana akan bertambah di fungsi NQ tersebut. Nah, kemudian pada body method selanjutnya adalah fungsi void swap. Kemudian di sini akan menukar gitu, fungsi untuk menukar, dimana di sini mengurutkan nantinya dan mengurutkan data-data yang dimasukkan. Di sini ada nama dan tingginya, itu perlu karena itu yang akan membedakannya. Kemudian di sini adalah body fungsi sort tinggi, di mana integernya di sini bernilai kosong, kemudian menggunakan perulangan while. Di sini total kurang dari ukuran size-nya. Kemudian di sini menginisialisasikan people 1 sama dengan head, terus people 2 sama dengan people 1 dot next. Yang di sini people 2 tidak sama dengan 0 dan people 1 tinggi lebih besar daripada people 2-nya, orang kedua itu. Kemudian akan ditukar. Di sini ada memanggil swap atau menukar people 1 people 2, dan kemudian di sini untuk people 1-nya akan di next dan people 2-nya juga akan di next. Kemudian totalnya itu akan terus bertambah, akan dihitung di sini di total plus ini. Kemudian saya membuat fungsi delete. Di sini saya memanggil isnull-nya. Kemudian di sini untuk ditampilkan pada hasil run-nya dan menggunakan else, dimana head sama dengan head dot next. Kemudian saya di sini void not dq di sini. Nah, ini memanggil isnull-nya. Kemudian setelah saya membuat fungsi dq, saya membuat fungsi show-nya, dimana nanti akan ditampilkan di hasil run-nya. Kemudian setelah itu saya membuat kelas node, dimana kelas node ini saya menginisialkan nama dengan tipe data string, kemudian tinggi dengan tipe data integer,
kemudian nextnya dengan tipe data node, dan prefnya juga tipe data node. Ini saya membuat fungsi untuk memanggil nama dan tinggi menggunakan public node. Setelah itu di sini saya membuat fungsi main, di mana di sini import Java util dq-nya untuk memanggil dq-nya tersebut, dan di sini saya membuat fungsi main untuk merunningnya nanti. Ya, di sini saya memanggil kelas priority queue yang saya buat tadi, kemudian saya membuat namanya pq, yang dimana di sini new priority queue-nya saya panggil priority queue-nya. Nah, kemudian diisi oleh apa yang ingin ditampilkan pada hasil run-nya tersebut. Nah, kemudian di sini berisi nama, kemudian nama-nama orangnya, kemudian beserta tinggi-tingginya. Dan terus di sini saya menampilkan DQ di DQ nantinya, di mana ada hasil run di DQ nanti. Setelah di DQ tersebut, kemudian di sini saya memanggil fungsi sort tinggi, delete dan show pada kelas main yang telah saya buat tersebut. Kemudian di sini saya coba mengerunningnya ya program ini. Iya, di sini terlihat hasil run program yang telah saya buat, di mana Diobrando di DQ. Di sini adalah patokannya adalah Diobrando, kemudian diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, kemudian yang ke terbesar, di mana tingginya Sumbul ini paling kecil ya di antara yang lain, kemudian disusul oleh Martinez 169 dan Joestar tingginya 172, dan kemudian Robert adalah yang paling tinggi karena tingginya di sini dia paling tinggi karena di dalam soal itu diberikan soal yang data yang paling rendah kemudian ke paling tinggi. Nah, di sini kemudian kita masuk ke dalam ya ininya pengertiannya. Nah, pertama kan dari soal yang sebelum di fungsi DQ. Nah, sebelum fungsi DQ ini, di mana yang kita isi pertama kan di sini dalam kodenya Robert, kemudian disusul oleh Joestar, Sumbul, Martinez dan Diobrando. Nah, setelah adanya DQ, ini adalah wadahnya ya, wadah sebelum fungsi DQ. Nah, di mana Robert nanti kita pindahkan ke sini wadah samping. Nah, karena Robert ini adalah yang paling tinggi kan, yang diminta adalah yang paling kecil. Nah, kemudian disusul oleh Joestar di atasnya Robert karena ya dia lebih pendek dari Robert, kemudian disusul oleh Sumbul. Nah, di wadah yang setelah di DQ kemudian disusul oleh Martinez dan Diobrando. Nah, beginilah hasilnya visualisasi dari code saya. Jadinya setelah fungsi di DQ itu jadinya antriannya itu berubah gitu, dimana Diobrando pertama dan kedua Martinez, ketiga Sumbul, keempat Joestar, dan yang terakhir Robert. Nah, seperti itu visualisasi penjelasannya mungkin selebihnya mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan kata atau cara saya menjelaskan mungkin kurang dipahami atau gimana ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.